Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, salah satunya nikmat kesehatan, sehingga kita dapat belajar bersama-sama untuk menambah ilmu pengetahuan. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada kali ini saya akan membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman tentang presentasi yang saya paparkan sebelumnya. Nah, pada pertanyaan pertama yaitu Saudari Nur Fadila. Pertanyaannya, apa peran bimbingan konseling dalam menjaga kesehatan mental siswa di era 4.0? Di era industri 4.0, siswa menghadapi tekanan yang jauh lebih berat dibanding generasi sebelumnya. Mulai dari tuntutan akademik yang tinggi, persaingan karir sejak dini, hingga pengaruh media sosial yang bisa memicu stres dan kecemasan. Nah, disinilah bimbingan konseling itu punya peran penting sebagai penjaga keseimbangan mental siswa. Guru BK itu tidak hanya berfungsi ketika siswa sudah mengalami masalah, tapi juga berperan preventif, pencegahan, kuratif, penanganan, dan pengembangan penguatan diri siswa. Nah, melalui layanan konseling tetap muka maupun daring, guru BK dapat membantu siswa mengelola stres, meningkatkan rasa percaya diri, dan menumbuhkan kemampuan berpikir positif. Selain itu, guru BK juga bisa memanfaatkan platform digital untuk menjangkau siswa yang malu datang langsung, misalnya lewat konseling online yang aman dan rahasia. Jadi BK di era 4.0 itu menjadi ruang aman bagi siswa untuk berbagi dan membangun mental health awareness. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua yang dilontarkan oleh Saudari Nurul Kolbi. Pertanyaannya itu, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan evaluasi program BK? Jadi perencanaan dan evaluasi program BK itu tidak bisa asal jalan, karena harus benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Entah itu dalam perencanaan, guru BK perlu memperhatikan analisis kebutuhan siswa, tujuan layanan, strategi, media yang digunakan, serta waktu pelaksanaan yang realistis. Misalnya di era digital, guru BK bisa merancang program konseling yang mengajarkan digital literasi dan etika bermedia sosial. Sedangkan dalam evaluasi, penting untuk menilai apakah layanan tersebut efektif, apakah siswa merasa terbantu, apakah masalahnya menurun, dan apakah program relevan dengan situasi mereka sekarang. Evaluasi juga bisa dilakukan lewat survei kepuasan, refleksi guru BK, dan observasi perubahan perilaku siswa. Dengan begitu, program bimbingan konseling bisa terus berkembang sesuai kebutuhan zaman. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga yang dilontarkan oleh Saudari Yusra Nabila. Pertanyaannya, apakah kurikulum pendidikan konselor sudah cukup responsif terhadap kompetensi digital? Secara umum, kurikulum pendidikan konselor di Indonesia itu mulai menyesuaikan dengan era digital, tapi belum sepenuhnya optimal. Beberapa kampus sudah memasukkan materi seperti e-counseling, etika konseling digital, dan penggunaan teknologi dalam asesmen siswa. Namun, penerapannya masih terbatas dan belum merata di semua institusi. Idealnya, kurikulum pendidikan calon konselor harus membekali mereka dengan kompetensi literasi digital, kemampuan berkomunikasi secara daring yang empatik, serta penguasaan aplikasi pendukung konseling. Karena di era 4.0 itu, guru BK bukan hanya perlu bisa pakai teknologi, tapi juga bijak dalam teknologi. Jadi, kurikulum perlu diperkuat agar calon konselor siap menghadapi tantangan dunia pendidikan yang semakin digital dan cepat berubah.
Kemudian kita lanjut ke pertanyaan keempat dari saudari Nurul Hikmah. Pertanyaannya, apa hubungan antara asas kerahasiaan dan perkembangan teknologi digital dalam BK komprehensif? Nah, asas kerahasiaan adalah fondasi utama dalam konseling. Artinya, semua informasi pribadi siswa harus dijaga dengan baik. Namun, di era digital, tantangannya semakin besar karena data bisa dengan mudah bocor atau disalahgunakan. Ketika layanan konseling dilakukan secara online, guru BK harus memastikan keamanan sistem dan platform yang digunakan. Jangan sampai informasi sensitif tersebar lewat media sosial, email, atau pesan pribadi. Guru BK perlu memahami etika digital, tidak menyebarkan data siswa, tidak merekam sesi tanpa izin, dan menyimpan catatan secara aman. Dengan kata lain, kemajuan teknologi menuntut guru BK untuk lebih profesional dan cermat menjaga privasi siswa. Asas kerahasiaan tetap berlaku, tapi harus ditetapkan dengan pendekatan digital yang aman dan etis. Kita lanjut ke pertanyaan kelima yang diletakkan oleh saudari Zahra Nabila. Bagaimana relevansi asas-asas BK diterapkan dalam layanan berbasis teknologi digital? Asas-asas bimbingan konseling itu seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kemandirian, dan kegiatan masih tetap sangat relevan. Hanya saja penerapannya perlu disesuaikan dengan konteks digital. Contohnya, asas kesukarelaan tetap berarti siswa mengikuti layanan BK tanpa paksaan, meski sekarang bisa lewat aplikasi atau pesan daring. Asas keterbukaan berarti siswa berani bercerita dengan jujur, sementara guru BK menciptakan suasana aman walau tidak tatap muka. Nah, dalam era digital, guru BK harus menjaga empati, kehadiran psikologis, dan etika komunikasi agar konseling online tetap manusiawi. Jadi asas-asas BK itu tidak hilang karena teknologi, tapi justru makin penting sebagai pedoman moral agar layanan digital tetap bermakna dan terpercaya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6 dari saudara Sidin. Pertanyaannya, dalam era revolusi industri 4.0, apa tujuan utama BK dalam membentuk peserta didik yang adaptif, kreatif, dan beretika digital? Nah, tujuan utama BK di era 4.0 itu adalah membentuk peserta didik yang mampu beradaptasi dengan perubahan, berpikir kreatif dalam menghadapi tantangan, dan berperilaku etis di dunia digital. Guru BK membantu siswa memahami dampak positif dan negatif teknologi, mengajarkan digital, etika berinternet, serta membimbing mereka untuk memanfaatkan teknologi secara produktif, bukan sekadar konsumtif. Melalui layanan pribadi, sosial, akademik, dan karir, guru BK menanamkan nilai-nilai karakter seperti tanggung jawab, empati, dan kontrol diri. Dengan begitu, siswa bukan hanya cerdas secara akademik, tapi juga punya integritas dan kecerdasan moral di dunia maya. Jadi, itulah tadi jawaban. Dan kita lanjut ke pertanyaan ke-7 dari Nur Fadila, saudari Nur Fadila. Asas BK apa yang sering dilanggar tanpa disadari dan bagaimana guru BK mengatasinya? Nah, jawabannya, asas kerahasiaan dan kesukarelaan itu sering dilanggar tanpa sadar. Kadang guru BK menceritakan masalah siswa ke teman guru lain dengan alasan sharing, padahal itu sudah melanggar privasi. Begitu juga ketika siswa dipaksa ikut layanan BK tanpa keinginannya sendiri. Nah, untuk mengatasinya, guru BK perlu terus memperkuat profesionalisme, tidak membicarakan isi konseling di luar ruang BK, memberi penjelasan kepada siswa tentang pentingnya keterbukaan tanpa paksaan, serta membangun kepercayaan agar siswa merasa nyaman. Selain itu, guru BK juga perlu terus belajar etika profesi dan refleksi diri agar tidak tergelincir dalam pelanggaran kecil yang bisa berdampak besar pada kepercayaan siswa. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ke-8 dari saudari Fira. Pertanyaannya, apa manfaat bimbingan konseling komprehensif bagi perkembangan pribadi, sosial, akademik, dan karir siswa? Jadi BK komprehensif membantu siswa berkembang secara menyeluruh, bukan cuma akademik, tapi juga pribadi, sosial, dan karir. Secara pribadi, BK membantu siswa mengenal diri, mengelola emosi, dan membangun rasa percaya diri. Secara sosial, siswa belajar berinteraksi dengan baik, menghargai perbedaan, dan menghindari konflik.
Nah, secara akademik, BK membantu siswa menemukan gaya belajar yang efektif, mengatur waktu, dan mengatasi stres belajar. Sedangkan secara karir, siswa dibimbing mengenali potensi diri, minat, dan peluang dunia kerja. Jadi, BK bukan hanya tempat curhat, tapi wadah pembentukan karakter dan kesiapan hidup masa depan. Kita lanjut ke pertanyaan ke-9 dari saudari Nurafia. Mengapa fungsi bimbingan konseling perlu disesuaikan dengan tuntutan zaman di era revolusi industri 4.0? Karena tantangan siswa sekarang kan berbeda dengan generasi sebelumnya. Jadi mereka hidup di tengah banjir informasi, perubahan cepat, dan tekanan sosial media. Kalau BK masih perlu pakai cara lama tanpa inovasi, maka akan tertinggal. Jadi fungsi BK di era ini harus menyesuaikan dari yang hanya tetap muka menjadi fleksibel lewat layanan digital. Dari yang fokus masalah pribadi, jadi juga membina etika digital dan literasi teknologi. Nah, tujuannya agar BK tetap relevan dan efektif membantu siswa menghadapi kehidupan modern yang kompleks. Kemudian dari pertanyaan yang ke-10 dari saudara Muhammad Rio, apa asas BK komprehensif di era 4.0 dan bagaimana diimplementasikan? Asas-asas BK di era 4.0 itu tetap meliputi kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kemandirian, dan kegiatan. Namun implementasinya itu harus menyesuaikan dengan dunia digital. Guru BK harus mampu menggunakan media daring tanpa menghilangkan kehangatan dan empati konseling. Misalnya, menjaga privasi data siswa di platform online, menggunakan bahasa yang sopan dan empatik dalam chat konseling, serta memberi kebebasan siswa untuk memilih metode layanan, entah itu tetap muka atau online. Dengan begitu, asas BK tetap terjaga walau sarana dan medianya berubah. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ke-11 dari saudari Rahmadani, yaitu bagaimana fungsi adaptasi bimbingan dan konseling berperan dalam menyesuaikan kebutuhan peserta didik terhadap perubahan teknologi dan dunia kerja. Nah, fungsi adaptasi dalam BK berarti kemampuan layanan BK untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik yang dimana terus berubah. Di era industri 4.0 ini, dunia kerja makin kompetitif dan dipengaruhi teknologi. Banyak pekerjaan lama hilang dan muncul profesi baru berbasis digital seperti content creator, UI designer, dan data analis. Jadi guru BK berperan penting membantu siswa memahami perubahan ini. BK dapat memberikan layanan informasi karir agar siswa tahu peluang dan tantangan dunia kerja modern, serta layanan penempatan dan penyaluran agar mereka bisa menentukan pilihan sesuai minat dan kemampuan. Selain itu, guru BK juga membantu siswa mengembangkan soft skill yang dibutuhkan di era digital seperti komunikasi, kerja tim, adaptabilitas, dan literasi teknologi. Dengan demikian, fungsi adaptasi BK bukan hanya menyesuaikan programnya, tapi juga menyiapkan peserta didik menjadi individu yang tangguh dan siap bersaing di dunia yang terus berubah. Kemudian di pertanyaan ke-12 dari saudara Swandi, bagaimana asas kerahasiaan dan keterbukaan dapat diterapkan dalam layanan konseling berbasis daring, online konseling? Nah, dalam konseling daring, asas kerahasiaan dan keterbukaan menjadi dua hal yang harus berjalan seimbang. Asas kerahasiaan berarti guru BK wajib menjaga privasi peserta didik, baik isi percakapan, identitas, maupun data pribadi. Nah, untuk itu, guru BK harus menggunakan platform yang aman dan terenkripsi, tidak menyimpan percakapan di tempat publik, serta tidak membagikan hasil konseling kepada pihak lain tanpa izin siswa. Sementara itu, asas keterbukaan berarti siswa diharapkan jujur dan mau berbagi tentang perasaannya agar konseling berjalan efektif. Nah, guru BK perlu membangun kepercayaan dan rasa aman lebih dulu karena dalam konseling online, kedekatan emosional lebih sulit dibangun dibanding tatap muka. Nah, guru BK juga bisa memulai dengan percakapan ringan untuk
mencairkan suasana lalu menegaskan bahwa semua pembicaraan dijamin rahasia. Dengan begitu, siswa akan lebih terbuka dan nyaman walau dilakukan secara daring. Jadi kedua asas ini saling melengkapi. Keterbukaan tidak mungkin ada tanpa rasa aman dari kerahasiaan. Selanjutnya dari Saudara Rizky, bagaimana kompetensi guru BK Indonesia saat ini dalam menghadapi tuntutan era 4.0? Nah, secara umum, guru BK Indonesia sedang berada dalam fase transisi menuju profesional digital. Banyak guru BK yang sudah mampu beradaptasi dengan teknologi, misalnya menggunakan Google Form, Zoom, WhatsApp counseling, hingga e-counseling platform. Namun masih banyak juga guru BK yang belum terbiasa dengan penggunaan teknologi secara efektif dan etis. Kompetensi yang perlu diperkuat antara lainnya yaitu yang pertama kompetensi teknologi digital, yaitu menguasai perangkat dan aplikasi pendukung BK. Kedua, kompetensi komunikasi virtual, artinya bisa berinteraksi empatik melalui media online. Yang ketiga, kompetensi etika profesi digital. Maksudnya adalah tahu cara menjaga privasi dan keamanan data. Selanjutnya, kompetensi literasi informasi, yaitu bisa membimbing siswa agar bijak menggunakan internet. Kelemahan yang sering muncul adalah masih rendahnya pelatihan formal bagi guru BK di bidang teknologi konseling. Oleh karena itu, perlu ada pelatihan berkelanjutan dari pemerintah dan lembaga pendidikan agar guru BK makin siap menghadapi era digital. Tujuan akhirnya, BK di Indonesia bisa tetap relevan, modern, dan efektif mendampingi siswa di dunia yang serba digital. Kemudian, pertanyaan ke-14 dari Saudari Nur Afika. Jika salah satu masalah terbesar di era 4.0 adalah distraksi dan keterasingan digital, bukankah menggunakan cyber counseling justru memperparah ketergantungan siswa pada gawai? Bagaimana model BK komprehensif mengatasinya? Nah, pertanyaan ini sangat kritis dan relevan. Benar, salah satu tantangan utama di era digital adalah kecanduan gawai dan keterasingan sosial, di mana siswa lebih sering berinteraksi dengan layar daripada dengan manusia. Tapi justru karena itulah BK komprehensif hadir untuk menjadi pengimbang. Nah, dalam BK komprehensif, cyber counseling bukan dimaksudkan untuk menambah ketergantungan digital, tapi juga untuk menjangkau siswa di dunia mereka sendiri. Dunia digital. Nah, guru BK bisa menggunakan media online untuk mendekati siswa, lalu secara perlahan mengarahkan mereka ke interaksi nyata dan sehat. Misalnya, setelah sesi konseling online, guru BK bisa mendorong siswa untuk melakukan aktivitas sosial nyata, seperti proyek kelompok atau kegiatan sekolah yang membangun hubungan antara manusia. Selain itu, guru BK juga berfungsi memberikan edukasi tentang digital well-being, bagaimana menggunakan teknologi secara seimbang, tidak berlebihan, dan tetap menjaga kesehatan mental. Jadi, cyber counseling bukan musuh, tetapi alat bantu yang efektif jika digunakan dengan bijak dan beretika. Kemudian pertanyaan terakhir dari Saudara Lutfi, dalam konteks asas kemandirian, bagaimana BK membantu siswa agar mampu mengambil keputusan sendiri di tengah banjir informasi digital? Nah, jawabannya adalah asas kemandirian merupakan tujuan akhir dari seluruh layanan BK, yaitu membantu siswa agar mampu memahami diri, berpikir kritis, dan membuat keputusan hidup tanpa bergantung pada orang lain. Namun, di era digital, hal ini menjadi tantangan besar karena siswa dibombardir oleh informasi, opini, dan pengaruh media sosial yang kadang menyesatkan. Nah, di sini guru BK dapat berperan sebagai fasilitator pengembangan daya pikir kritis melalui kegiatan seperti problem solving, diskusi reflektif, dan pelatihan pengambilan keputusan. Siswa dilatih untuk memilah informasi yang benar dan sesuai dengan nilai dirinya. Selain itu, guru BK juga mengajarkan literasi digital agar siswa mampu mengenali hoax, tidak mudah terpengaruh tren sesaat, dan berani bertanggung jawab atas pilihannya. Contohnya, ketika siswa bingung menentukan jurusan kuliah karena banyak saran di internet,
Nah, guru BK membantu mereka mengevaluasi potensi diri, minat, dan realitas dunia kerja. Dengan cara ini, BK menuntut siswa untuk menjadi pribadi yang mandiri, bijak, dan tangguh dalam menghadapi derasnya arus informasi digital. Jadi teman-teman, itulah tadi jawaban dari pertanyaan tentang materi yang saya paparkan. Jadi kesimpulannya adalah BK komprehensif di era industri 4.0 tidak hanya berfokus pada layanan tradisional, tetapi juga menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan tantangan moral zaman modern. Guru BK tidak dituntut untuk kreatif, profesional, dan berwawasan digital agar dapat mendampingi siswa tumbuh menjadi pribadi yang sehat mental, adaptif, dan berkarakter di tengah dunia yang terus berubah. Jadi itulah tadi beberapa jawaban dari beberapa pertanyaan yang teman-teman tadi lontarkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.